Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 13 ayat 36 hingga ke 38 dengan tajuk ini, nubuatan tentang penyangkalan Simon Petrus. Mari kita baca dari ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Ujilah dirimu, apakah kita bertindak lebih menurut iman atau perasaan dalam kehidupan kita seharian. Petrus mengatakan bahwa ia akan mengorbankan nyawanya bagi Yesus. Wow, adakah Petrus maksudkan apa yang ia katakan? Ya, kemungkinan besarnya iya. Di Taman Getsemani, apabila sekumpulan tentara Romawi datang menangkap Yesus, Petruslah yang maju mempertahankan Yesus dengan menghunuskan pedangnya dan memotong telinga kanan hamba seorang imam besar. Dan Petrus ini setelah bertindak mengikut perasaan emosinya, ya, mengikut perasaan emosinya. Dan Petrus ini belum paham sepenuhnya apa yang harus terjadi kepada Yesus. Nah, Petrus menjadi penakut dan menyangkal Yesus apabila terlihat Yesus yang perkasa itu menjadi seorang tahanan yang tak berdaya. Petrus berani mengorbankan nyawanya pada ketika Yesus kuat dan berkuasa. Tapi Petrus terus mengecut hati pada ketika Yesus menjadi lemah dan tak berdaya. Ya, Petrus berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Petrus sanggup mengorbankan nyawanya bagi Yesus. Tapi Petrus tidak sadar bahwa Yesuslah yang harus mengorbankan nyawanya bagi Petrus. Bukan Petrus yang mengorbankan nyawanya bagi Yesus. Amin. Hanya selepas kematian dan kebangkitan Yesus, kita melihat perubahan pada Petrus. Petrus akhirnya telah mengerti pengorbanan Yesus. Petrus telah menyesal, tetapi Yesus memulihkan Petrus. Dan soalan terakhir, kita lihat. Soalan terakhir yang kita lihat tercatat dalam Injil Yohanes. Soalan Yesus kepada Petrus adalah, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Soalan yang terakhir. Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan di dalam surat Kisah Para Rasul, kita membaca perubahan hidup Petrus yang sangat ketara. Dan sesuai dengan perintah Yesus, Petrus meneruskan pelayanan gurunya dengan setia. Petrus memberitakan kebenaran, mengajarkan segala yang telah dia belajar dari gurunya. Petrus tidak lagi menjadi penakut, tetapi seorang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, Petrus tidak lagi bertindak mengikut perasaan,
tetapi bertindak pada kebenaran, terutamanya kebenaran tentang Yesus yang mati dan bangkit. Haleluya. Dan Petrus telah dicabar dan ditangkap beberapa kali, tetapi dia tidak lagi menyangkal Yesus, tidak lagi. Petrus tidak lagi jadi penakut. Amin. Petrus betul-betul berubah menjadi orang berani yang taat melakukan kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul, apabila Petrus diugut dan diperintahkan supaya jangan lagi berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Wow, bagaimana Petrus menjawab? Nah, inilah jawaban Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul 4:18 dan 19. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Wow, saudara, bolehkah Anda katakan itu juga? Taat kepada Allah. Nah, inilah perubahan hidup Petrus. Hanya karena apa yang Yesus telah lakukan. Dia sudah mengerti. Yesus harus menjadi korban bagi manusia. Dan dengan itu, orang-orang percaya juga dapat menjadi sama seperti Yesus yang mengasihi satu sama lain. Seperti Yesus mengasihi kita sampai kepada kesudahan. Haleluya. Saudara, perasaan itu penting ya. Perasaan penting dalam kehidupan. Tetapi perasaan tidak seharusnya menjadi penentu kepada tindakan. Tidak seharusnya menjadi penentu kepada keyakinan dan kepercayaan kita. Ingat itu. Kita harus mengawal perasaan kita. Supaya ia tidak mempengaruhi pemikiran dan kehendak hati kita. Kita lihat perubahan pada Petrus apabila dia tidak lagi bertindak menurut perasaan, tetapi bertindak pada kebenaran dan kuasa dari Roh Kudus. Jadi sangat penting saudara. Apakah saudara yakin dengan apa yang Anda percaya? Ya, harus yakin dengan apa yang kita percaya. Kita harus yakin dengan kebenaran Allah. Kita harus yakin dengan kasih Allah bagi kita. Kita harus yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan kesetiaan Allah. Allah itu setia yang tidak akan meninggalkan kita, menyertai kita. Haleluya. Dan keyakinan ini tidak bergantung kepada perasaan atau keadaan. Sebab kalau bergantung kepada perasaan atau keadaan, kalau kita yang belum kuat, kita akan senang tenggelam. Seperti Petrus yang tenggelam semasa berjalan atas air. Karena dia telah menjadi takut. Takut karena telah memandang kepada keadaan angin ribut. Nah, sama juga dengan Yesus. Kalau Yesus ikut perasaannya, dan kalau Yesus lihat keadaannya yang harus dia menderita kesakitan, dia dipukul, dicaci, dimaki, dan dianiayai. Kalau dia lihat sahaja keadaan itu, dia tidak akan mau ikut jalan ke Kalvari. Wow, kalau Yesus berhenti setengah jalan, kerja penebusannya tidak akan selesai. Dan kita tidak akan ada keselamatan dan akan binasa. Wow, jadi saudara, keyakinan kita dalam Allah tidak harus bergantung hanya kepada perasaan atau keadaan. Nah, itulah sebabnya iman penting. Iman mesti ada. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tetapi tanpa iman, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh
mencari Dia, yang sungguh-sungguh ya, yakin. Jadi saudara, jagalah perasaan kita, supaya perasaan kita tidak mempengaruhi dan tidak mengawal iman. Sebaliknya, iman kita yang harus mengawal perasaan kita. Nah, saya beri satu contoh bagi anak-anak muda. Kalau ternampak seorang gadis yang sangat cantik, nah Anda tertarik kepada gadis itu. Nah, ataupun Anda sudah berkenalan dengan seorang gadis yang sangat baik hati, sudah kenal dia lama, dan dia itu baik hati. Nah, Anda suka dia. Tapi gadis itu tidak seiman dengan Anda. Kalau ikut perasaan, Anda mau berpacaran dengan dia, Anda mungkin mau berkawin dengan dia. Anda tahu itu salah, Anda tahu itu salah. Tapi Anda sangat tertarik kepada dia. Nah, itu sudah ikut perasaan. Itu bukan lagi iman. Jadi, Anda harus tahu membezakan iman dan perasaan. Jadi Anda ada pilihan. Pilih perasaan atau pilih kebenaran. Kalau iman seseorang itu kuat, dan kalau berpegang kepada kebenaran, dia akan dapat mengawal perasaannya. Dia akan bangkit, dan dia akan melakukan perkara yang benar. Dia tidak akan bertindak sesuka hati kalau ikut perasaannya, bertindak sesuka hati yang ikut perasaan. Ya, saudara, ramai orang Kristen akan terkandas dan tidak dapat bertumbuh kalau hidupnya memilih untuk mengikut perasaan. Nah, kalau senang hati, baca Alkitab. Kalau tak senang, tak mau baca Alkitab. Kita tidak dapat menjadi matang atau dewasa kalau hanya ikut perasaan saja, saudara. Nah, dalam Roma 8, Paulus memberikan suatu perbandingan. Ya, kehidupan dalam roh dan kehidupan dalam daging. Nah, ada baiknya saudara baca Roma 8, terutamanya bahagian ayat 5 hingga ke 13. Tapi di sini saya mau tunjuk ayat 13. Ayat 13 sebagai penutup kita hari ini. Ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, nah hiduplah oleh roh ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ya saudara, kita harus meneguhkan dan perkuatkan iman kita. Meneguhkan roh kita ya, mendewasakan roh kita yang baru lahir baru ini. Nah, apabila roh saya kuat, saya dapat lebih mengawal perasaan saya dengan lebih baik. Ya, saya dapat mengawal kemarahan saya. Saya dapat mengawal keinginan saya, mengawal nafsu saya, dapat mengalahkan nafsu saya, dapat mengawal kemalasan saya. Ya, lebih disiplin, lebih tekun dalam ibadah bersama Tuhan. Di dalam keluarga kami akan buat mesbah keluarga setiap malam, ya. Kami akan berkumpul, kami akan sama-sama menyembah, memuji Tuhan, akan membaca firman Tuhan bersama, dan akan mengajar anak kami dari Alkitab. Dan lepas itu berdoa bersama. Kalau ikut perasaan, saya kadangkala malas. Malas untuk mau buat mesbah keluarga ini. Sebab sepanjang hari sudah bekerja, sudah sangat penat. Tak berdaya lagi. Ya, kalau ikut perasaan, tak mau buat. Hanya mau duduk di kerusi malas, tengok TV. Tapi roh dalam kami yang lebih kuat
dan tanggung jawab ini, mesbah keluarga ini, tak boleh kami ambil ringan. Perlu disiplin, perlu ketekunan dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Ya saudara, bila roh kita kuat, kita akan lebih senang mengawal perasaan kita, mengawal keinginan kita, pemikiran kita, dan nafsu kita. Haleluya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui pemikiran kita. Jangan lagi jadi serupa dunia. Tuhan telah memberikan kita buku manual, ya, yaitu Alkitab, dan bagaimana harus kita menjaga dan menumbuhkan iman kita. Jadi saudara, bacalah firman Tuhan untuk lebih mengenal kebenaran Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kudus, 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 kuduslah Allah Bapa yang maha kuasa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami untuk membangunkan iman kami, untuk memiliki iman yang benar, yang teguh, iman yang matang. Dan juga Allah Bapa, kerjakan hati kami, supaya kami dapat memiliki hati yang lebih lagi merindukan Allah Bapa. Hati yang lebih lagi merindukan firman-Mu, supaya hati kami akan sentiasa tertarik untuk mau belajar kebenaran-Mu, meyakini janji-janji-Mu lebih dari segala-galanya. Ya Bapa, berikan kami hati yang menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat-Mu, supaya kami tidak menjadi seperti lipas yang lari sana-sini tak tentu arah. Ya Allah Bapa yang mencipta kami, yang memberi kami hidup, yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang memulai pekerjaan baik. Engkau akan meneruskannya sampai akhir, menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami yang sudah bermula dengan baik sekarang ini akan berakhir dengan baik sampai garis akhir hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.